Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, sebuah video yang berisi kompilasi hasil pertempuran antara kedua belah pihak di Medan Laga Ukraina. Video-video ini adalah kompilasi video yang mungkin belum Anda saksikan sebelumnya. Dan untuk menambah informasi perkembangan Medan Laga, kami buatkan satu video rangkuman seperti ini. Mari langsung saja ke berita pertamanya. Pada kabar pertama ini, kita akan menyaksikan perang antar pasukan artileri. Seperti yang Anda lihat, drone intai Ukraina berhasil mendeteksi lokasi dari howitzer Tarik D-30 era Soviet yang sedang bekerja menembaki posisi pasukan Ukraina di utara Bakhmut. Hasil pengintaian drone intai, bangunan ini dijadikan sebagai tempat menyimpan stok mortir untuk D-30 Rusia itu. Tanpa berpanjang lebar, serangan pun dimulai. Mortir pertama pun meluncur dan mendarat tepat di lokasi D-30 Rusia itu. Belum puas, mortir kedua pun kembali diluncurkan dan terlihat menghantam tepat bangunan yang dijadikan sebagai tempat menyimpan stok mortir untuk D-30 itu. Anda dapat melihat bagaimana ledakan spektakuler terjadi ketika stok mortir D-30 dihantam oleh mortir artileri pasukan Ukraina. Dan apa yang tersisa? Tidak ada. Semuanya rata dengan tanah. Pada video berikutnya, kita akan melihat pertemuan dari Lancet dan M777. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana drone intai Rusia berhasil mengetahui posisi dari howitzer Tarik M777 yang terlihat sudah disamarkan dengan baik di balik pepohonan oleh pasukan Ukraina. Khawatir penggunaan Excalibur oleh M777 ini, maka diutuslah Lancet untuk bertemu dengan sahabat karibnya itu. Seperti yang Anda lihat, bagaimana Lancet menghantam dengan kecepatan tinggi lokasi dari M777 itu. Namun hasil akhir dari serangan Lancet ini tidak begitu jelas karena videonya keburu kepotong. Tapi samar-samar terlihat Lancet agak sedikit meleset dalam menargetkan sahabat karibnya itu. Walaupun begitu, nampak fragmentasi yang dibawa oleh Lancet sepertinya cukup untuk memberikan cuti bagi para operator M777 itu untuk beberapa hari ke depan. Pada video berikutnya, kita akan melihat penghancuran stok amunisi Rusia untuk pasukan infanteri paling depan. Seperti yang Anda lihat, bagaimana drone intai Ukraina berhasil mengintai sebuah peti yang berisi stok amunisi untuk pasukan infanteri paling depan Rusia di utara kota Bakhmut. Stok amunisi ini baru saja diturunkan oleh sebuah truk transport dari depot utama. Mungkin untuk suplai ulang, karena permintaan dari pasukan di sekitar area itu. Namun, pasukan Ukraina mengatakan, mungkin pasukan Rusia terlalu malas untuk mengamankan amunisi mereka, atau bisa juga mungkin karena mereka kelelahan dan membiarkan amunisinya tergeletak seperti itu. Dan akhirnya, sebuah mortir pun dihadiahkan untuk stok amunisi di pinggir jalan itu. Dan seperti yang Anda lihat, akhirnya amunisi itu dihancurkan oleh pasukan Ukraina. Pada video berikutnya, kembali kita akan melihat aksi dari Lancet. Seperti yang Anda lihat, ini adalah SPH M109 Paladin milik pasukan Ukraina yang sedang bekerja menembaki posisi pasukan Rusia. Dan tiba-tiba, boom, dengan kecepatan tinggi Lancet menghantam si Paladin. Terlihat 3 kru Paladin itu pun kocar-kacir karena kedatangan si Lancet. Perlahan-lahan Paladin itu pun terbakar, dan akhirnya harus pensiun selamanya dari Medan Laga.
Pada video berikutnya, ini adalah baja Jerman yang masih belum bisa dihancurkan oleh pasukan Rusia. Seperti yang Anda lihat, inilah yang dikatakan shoot and scoot. Anda sedang menyaksikan peluncuran GMLRS dari adik HIMARS bantuan dari Jerman. Di Jerman, disebut sebagai Mars 2, alias M270. Siapkan koordinat, keliling mencari titik peluncuran yang pas, parkir sebentar di bahu jalan, luncurkan, dan kemudian pergi tinggalkan lokasi peluncuran. Radar counter baterai ataupun drone intai yang mengetahui arah lokasi tembakan dari GMLRS ini pastinya akan menemukan lahan kosong ketika sudah sampai di lokasi. Itulah salah satu alasan yang menjadikan HIMARS dan adik-adiknya ini sangat sulit untuk dihancurkan oleh pasukan Rusia. Hutan Kremenaya tak pernah tidur. Dan saat ini, Anda sedang menyaksikan sebuah tank yang baru saja terkena sergapan dari pasukan ATGM Rusia di sekitar hutan Kremenaya. Seperti yang Anda lihat, tank Ukraina itu sudah dalam keadaan terbakar. Dan kemudian, boom! Ledakan yang sangat kuat terlihat pada tank itu dan menjadikannya menjadi butiran debu. Ini adalah salah satu formasi posisi bertahan pasukan Rusia di sepanjang garis depan provinsi Zaporizhia. Seperti yang Anda lihat, ada 3 unit SPH-2S5 Gyatsin-S yang berhasil terpantau oleh drone intai Ukraina. Serangan pun dimulai. Hujan mortir artileri terlihat menghujani lokasi itu. Setelah beberapa kali percobaan, terlihat sebuah Gyatsin-S mulai terbakar. Nampaknya karena terkena fragmentasi mortir yang mendarat di sekitar lokasi itu. Kemudian ledakan besar pun terjadi, yang sepertinya dikarenakan mortir yang ada di dalam Gyatsin-S itu ikut meledak. Ketika di zoom out, satu lagi SPH-2S5 juga terlihat terbakar. Sementara, satu unit lainnya dikatakan mampu menyelamatkan diri dari lokasi itu. Seperti yang Anda lihat, ini adalah tempat persembunyian dari howitzer Tari 2A65 MSTAB milik pasukan Ukraina. Ketika sudah terintai oleh drone intai, nasibnya pasti bisa kita tebak. Kemudian Lancet pun datang, karena pengeksekusian menggunakan Lancet versi 3. Bukan hanya MSTAB itu yang hancur, tempat persembunyiannya pun ikut terbakar, dan stok amunisi dari MSTAB itu juga ikut meledak. Lancet memang gak ada obat. Dan itulah rangkuman serial kabar Medan Laga, edisi Rabu 21 Juni 2023. Berikan komentar Anda.